Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarasinta Maulida dengan NIM A410190014 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kuliah umum Inovasi Pembelajaran Matematika di pertemuan ke-14 dengan rangkuman mengenai numerasi. Nah, yang pertama itu mengenai konsep dasar numerasi sendiri. Numerasi itu tidak hanya berhubungan dengan bilangan, angka, ataupun dengan hitung-hitungan. Numerasi merupakan kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan dengan individu. Nah, numerasi ini itu mirip dengan literasi matematika. Nah, kompetensi numerasi itu harus dimiliki seorang guru sebagai pendidik, yang mana yaitu kemampuan seseorang guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga numerasi dapat dikatakan bahwa numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan berhitung. Yang kedua, numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi tidak sama dengan matematika, namun sama dengan literasi. Dan juga tugas untuk meningkatkan kompetensi siswa yang berkemampuan numerasi atau orang yang numerat itu bukan hanya dari tanggung jawab seorang guru matematika saja, namun guru mata pembelajaran yang lain pula. Literasi matematika itu merupakan kemampuan bernalar secara sistematis, matematis, dan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. Dan semua orang itu membutuhkan kemampuan numerasi, bukan hanya di tingkat dasar seperti di tingkat SD, SMP maupun SMA, namun juga orang dewasa itu membutuhkannya di dunia pekerjaan. Misalnya pengambilan keputusan dalam dunia pekerjaan itu membutuhkan kemampuan numerasi pula. Dan konteks numerasi matematika itu tidak hanya di konteks dunia nyata saja, karena ada konteks saintifik yang bisa dari sains ataupun juga dapat di matematika murni pula itu dapat ditemukan. Nah, awal mula numerasi populer itu berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa pengertian numerasi itu seperti dari Crocroft Report di tahun 1982 mengatakan bahwa numerasi merupakan kenyamanan terhadap bilangan dan kemampuan menggunakan matematika secara percaya diri terhadap tuntutan kehidupan sehari-hari dan pemahaman informasi yang disajikan dengan istilah matematika. Selanjutnya ada menurut acara di tahun 2017 yang mengatakan bahwa numerasi adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia nyata dan memiliki watak dan kapasitas untuk menggunakan secara sadar pengetahuan keterampilan matematika. Oleh karenanya, numerasi adalah jika seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan matematika secara percaya diri pada bidang pelajaran lain di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, di sekolah ataupun di luar sekolah itu berbeda. Nah, hal ini itu sejalan dengan definisi dari Alberta Education di tahun 2015, yaitu kepemilikan kemampuan, kepercayaan diri, dan keinginan untuk ikut serta pada informasi kuantitatif dan spasial untuk mengambil keputusan di semua aspek kehidupan. Kalau pendapat dari OECD di tahun 2018 itu mengatakan bahwa numerasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk bernalar matematis dan untuk memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. Hal ini itu menyangkut penggunaan konsep, prosedur, fakta,
dan alat matematika untuk menjelaskan fenomena. Hal ini menjadikan seseorang mengetahui peran matematika di dunia dan untuk membuat pendapat dan keputusan yang berdasar yang dibutuhkan oleh warga negara di abad 21 yang konstruktif, berperan aktif, dan reflektif. Nah, kalau kita berbicara mengenai PISA yang berkaitan mengenai soal mengenai literasi, itu menggunakan pemodelan matematika yang menggunakan konteks dunia nyata. Jadi soal PISA itu umumnya menggunakan konteks dunia nyata, di mana soal konteks dunia nyata tersebut nanti dapat ditranslasikan ke dunia matematika. Nah, dunia matematika ini misalnya kita dari soal nyata tadi kita jabarkan ke bentuk pemodelan matematika. Soal dimodelkan ke matematika, lalu dicari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah didapatkan hasil dari matematika dari permasalahan tadi, ditemukan solusi. Nah, nanti solusinya itu dikembalikan ke konteks dunia nyata kembali. Intinya dari dunia nyata kita translasikan ke dunia matematika, lalu dikembalikan lagi ke konteks dunia nyata kembali. Nah, untuk memahami karakteristik soal literasi membaca itu dan literasi numerasi juga adalah elemen kunci dari asesmen kompetensi minimum atau yang kita sering dengar atau sebut dengan AKM. Nah, AKM numerasi di sini itu tujuannya digunakan untuk mengukur kompetensi dasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Nah, matematika itu kan tadi dapat disebutkan bahwa dapat dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, itu konteksnya tuh berbeda pemahamannya. Nah, orang yang dapat melakukan numerasi itu kita namakan dengan numerat. Maka kita sebagai numerat atau orang yang dapat melakukan numerasi haruslah kritis terhadap sesuatu dan tidak mudah termakan hoaks ataupun informasi yang belum pasti. Nah, matematika itu kan dapat ditemukan di berbagai tempat. Dapat ditemukan di pasar, di kantor, di jalan, di ATM, supermarket, ataupun di tempat manapun kita dapat jumpai. Dimanapun itu ada konteks matematika. Nah, itu dapat digunakan ke dalam soal-soal numerasi itu bisa. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan numerasi dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat menggunakan konteks permasalahan sehari-hari yang relevan. Selanjutnya ada dapat digunakan dalam konteks yang sedang naik daun atau viral. Misalnya seperti kemarin itu ada corona. Dapat juga misalnya digunakan di bidang pelajaran lain, misalnya dikaitkan dengan soal di IPA ataupun soal di IPS. Terus dapat dihubungkan dengan benda-benda di sekitar seperti ada daun-daunan, terus ada aksesoris, konteks uang dalam jual beli tadi, terus ada konteks bangunan misalnya kita mencari luas bangunan, luas permukaan ataupun luas kolam, volume kolam, nah ataupun lainnya, atau juga dapat dalam permainan tradisional. Nah, sekian presentasi mengenai rangkuman dari kuliah umum numerasi mengenai numerasi dari mata kuliah inovasi pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.